Selamat pagi, selamat Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon, semoga kami selalu setia berbakti kepada-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja yang setia dan penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dalam kalender liturgi gereja, hari ini adalah minggu terakhir tahun liturgi. Minggu depan, 3 Desember, kita memasuki tahun baru liturgi yang akan dibuka dengan hari Minggu pertama Advent. Gereja pasti punya maksud tertentu merayakan hari raya ini. Gereja hendak menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus Sang Allah Putra adalah Raja semesta alam. Dialah penguasa jagat raya ini. Oleh karena itu, patutlah orang Kristen berbangga hati. Tuhannya adalah penguasa segalanya. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Kristus, Raja semesta alam, sesungguhnya Raja yang memerintah umat-Nya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah penyelenggara hidup kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Yesus membuktikan bahwa kebesaran dan kemuliaan tidaklah melulu diukur dengan nama baik, popularitas, dan kekuasaan. Kebesaran dan kemuliaan itu terletak dalam diam, kesetiaan, pengorbanan diri, dan kerendahan hati. Allah berjanji memperhatikan domba-dombanya satu persatu. Ia akan mengutus gembala yang menggembalakan kita dengan penuh kasih dan keadilan. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari segala kekuasaan yang telah menindas dan menyeret ke alam maut dengan wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada akhir zaman, Yesus akan mengadili setiap orang berdasarkan tindakannya masing-masing. Dasar pengadilan Tuhan adalah tindakan belas kasih kepada orang yang miskin dan menderita. Bagi mereka yang mengabdi Kristus pada orang yang miskin dan menderita, itulah yang akan mengalami sukacita dan kebahagiaan abadi. Kriteria kerajaan Allah sangatlah jelas dan transparan, tidak abu-abu dan berbelit, yakni tindakan kasih kepada sesama. Bagi mereka yang setia memenuhi kriteria ini, akan diberi hadiah, yakni sukacita dan kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Dan mereka yang tidak memenuhi kriteria ini akan diberikan hukuman, yakni siksaan yang kekal. Marilah, saudara-saudariku terkasih, kita arahkan pandangan kita kepada Kristus, Raja Agung dan Mulia, yang akan datang dalam kemuliaan surgawi. Dengan cahaya kemuliaan dan kemenangan cahaya, Ia akan mengalahkan segala kuasa dan kejahatan dan kuasa kegelapan dan membawa kita pada kemuliaan surgawi. Marilah
kita songsong Sang Raja kita dengan sikap hormat dan sembah bakti yang tulus ikhlas dan sikap tobat yang sejati. Tuhan Yesus, Raja semesta alam, kasihanilah kami umat-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.